Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian haji, pengertian umroh, sedekah, hibah, dan hadiah. Haji, pengertian haji dalam bahasa itu berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan dalam istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Haji itu berasal dari kata hajjah yang berarti berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan, yaitu Ka'bah, untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah lainnya yang memenuhi perintah Allah dan mengharap ridhonya dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan umroh dari menurut bahasa adalah ziarah atau berkunjung ke suatu tempat. Pengertiannya sama saja. Sedangkan dalam istilah adalah menziarahi Ka'bah di Makkah dengan niat beribadah kepada Allah, disertai dengan syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat umroh itu sendiri. Syarat haji dan umroh yang pertama adalah beragama Islam, berakal sehat, balik, merdeka, bukan hamba saya, kuasa atau mampu mengerjakannya. Jadi orang yang boleh melakukan haji dan umroh itu harus beragama Islam, yaitu orang yang mempunyai kepercayaan, mempunyai agama, yaitu agama Islam, berakal sehat, tidak orang gila, tidak orang mabuk atau sebagainya. Terus balik, sudah dewasa, tidak anak kecil, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa membedakan mana makanan dan mana tidak. Merdeka, bukan hamba saya. Itu orang yang merdeka bukan sebagai seorang budak kalau zaman dahulu. Kuasa atau mampu dalam mengerjakannya, yaitu apabila orang tersebut mempunyai harta yang lebih sehingga dia bisa melakukan ibadah haji. Rukun-rukun haji dan umroh. Rukun haji yang pertama adalah ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ihram yaitu berniat di dalam hati sambil memakai pakaian putih yang tidak dijahit untuk mengerjakan haji atau umroh. Sedangkan wukuf yaitu memulai berkumpulnya jamaah haji di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf rukun haji dinamakan tawaf ifadah. Syarat-syarat tawaf itu meliputi menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Ketika sedang tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf dan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i. Sekarang masuk ke pengertian sa'i. Sa'i yaitu berlari kecil dari Safa ke Marwah. Tahallul mencukur rambut, dan semua itu harus tertib. Sedangkan rukun yang umroh itu ada ihram seperti yang dijelaskan tadi, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Bedanya di rukun haji dan rukun umroh, di rukun haji ada wukuf, sedangkan di rukun umroh tidak ada wukuf. Hanya itu yang membedakan. Bisa dilihat di bukunya, anak-anak bisa melihat di buku itu dijelaskan seperti apa sa'i, pengertiannya seperti apa, wukuf pengertiannya itu seperti apa saja. Terus di situ juga dijelaskan juga ayat-ayat tentang hal tersebut. Masuk ke wajib haji sekarang. Wajib haji diantaranya yaitu berihram sesuai mikotnya, bermalam di Muzdalifah, bermalam
mabit di Mina, melontar jumroh Aqobah, melontar jumroh ula, wusta dan Aqobah, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam ihram, tawaf dan wad. Sedangkan wajib umroh cukup niat ihram dari mikot. Terus yang kedua, meninggalkan dari segala larangan umroh sebagaimana halnya larangan dalam mengerjakan haji. Tata urutan pelaksanaan haji dan umroh. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Mohon disaksikan, mohon dilihat dan dicermati bagaimana tata urutan pelaksanaan ibadah haji dan umroh nanti. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram.
Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Ya, itu adik-adik sekilas pemaparan video tentang tata cara urutan haji. Yang membedakan antara tata cara urutan haji dan umroh itu, kalau umroh hanya melakukan ikram dengan niat umroh dari mikot makani yang telah ditentukan sebelum berihram, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mandi, menyisir. Yang kedua rambut dan merapikan jenggot. Yang ketiga memakai wangi-wangian, mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram, dan yang terakhir mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu tata cara urutan ihram umroh. Yang kedua yaitu masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Sekali putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Sedangkan yang ketiga, tata cara yang ketiga yaitu selesai tawaf dilakukan dengan sa'i, dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Sofa dan Marwah dihitung 1 kali sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Setiap sampai di 2 bukit tersebut, kita berhenti sejenak untuk memanjatkan doa sambil menghadap ke Ka'bah. Yang terakhir selesai sa'i dilanjutkan tahallul yaitu mencukur rambut. Dengan demikian bebaslah kita dari segala larangan ihram. Tahallul juga menandai selesainya pelaksanaan umroh. Berlanjut ke pembahasan yang kedua yaitu tentang sodako. Sodako adalah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sodako adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu sodako bisa menjadi wajib. Kenapa demikian? Misalnya ketika ada seorang yang sangat membutuhkan, contoh makanan kita, dia membutuhkan, kalau tidak makan hari ini juga dia akan kelaparan dan meninggal dunia, maka sodako di situ hukumnya wajib dan harus dilakukan. Dalil-dalil sodako itu dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi laisa birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqil wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sailina wa fir riqab, yang artinya bukanlah
menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta. Hal itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat di atas menganjurkan agar seseorang mau bersedekah ketika orang tersebut masih menyukai hartanya. Artinya orang tersebut masih dalam keadaan sehat. Ayat ini menunjukkan sedekah di waktu sehat lebih utama daripada sedekah menjelang kematian. Penyebabnya antara lain orang yang sehat masih membutuhkan harta benda, sedangkan orang yang hampir meninggal sudah tidak membutuhkannya. Yang kedua, memberikan di waktu sehat menunjukkan keyakinan si pemberi terhadap janji dan ancaman Allah. Yang ketiga, memberi di waktu sehat lebih berat sehingga pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih besar. Orang sehat memberi karena taat dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah juga menjelaskan yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasafahu yadhabil gillu wa tahatau tahabbu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjabat tanganlah maka hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Hadis riwayat Ibnu Malik. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya saling berjabat tangan dan saling memberi hadiah satu sama lain. Tujuannya adalah agar tercipta suasana saling mencintai dan mengasihi. Hadis Alhamdulillah. Rukun-rukun sedekah di antaranya adalah orang yang memberi, orang yang diberi, ijab kabul barang yang diberikan. Orang yang memberi adalah orang yang memberikan sedekah tersebut kepada orang yang diberi atau orang yang mendapat sedekah tersebut. Ijab kabul adalah kesepakatan antara orang yang memberi dan orang yang diberi. Sedangkan barang yang diberikan adalah barang yang akan dikasihkan kepada orang yang diberi. Berlanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hibah. Pengertian hibah. Hibah secara bahasa berarti pemberian, sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pembeli dan si penerima, hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh tergantung kondisinya. Adapun contoh hibah yang bisa menjadi wajib, haram, makruh, dan boleh, yaitu wajib hibah suami kepada istri dan anak hukumnya adalah wajib sesuai kemampuannya. Yang kedua, haram. Hibah bisa menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, sabu-sabu. Haram bisa juga apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Rukun hibah. Rukun hibah diantaranya yaitu wahib, pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Syaratnya adalah memiliki sesuatu untuk dihibahkan. Yang kedua, cukup dan dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Yang ketiga, memberi atas dasar kemauan sendiri. Yang keempat, dibenarkan melakukan tindakan hukum. Dan yang terakhir yaitu mauhub lahu. Mauhub lahu atau penerima hibah adalah orang yang menerima hibah. Jadi syaratnya
orang yang menerima hibah atau mauhub lahu disyaratkan sudah wujud ketika akad hibah dilakukan. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Atau orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu tidak boleh diambil oleh walinya. Yang ketiga, mauhub atau barang yang dihibahkan. Syaratnya milik sempurna wahib. Yang kedua, memiliki nilai atau harga. Yang ketiga, sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Yang keempat, telah dipisahkan dari harta milik penghibah. Dan yang kelima, berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama dan dapat dipindah-tangankan. Yang terakhir yaitu syarat rukun hibah adalah ijab kabul. Ijab kabul adalah serah terima atau gampangannya itu perjanjian. Saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu, lalu si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Seperti itu contohnya. Berlanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang hadiah. Hadiah, pengertian hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberi penghargaan. Hukumnya hadiah adalah mubah atau boleh. Terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya sesuatu yang subhat atau haram. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaffahu yadhabil gillu wa tahatau tahabbu. Artinya Rasulullah bersabda, berjabat tanganlah maka akan hilang rasa dendam dan dengki, dan saling memberi hadiahlah maka kalian akan menjadi saling mencintai. Jadi hadiah itu bisa menumbuhkan rasa cinta. Hukum, rukun, dan syarat. Orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak mentasyarufkannya atau memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi syaratnya orang yang berhak memiliki. Rukunnya yang ketiga adalah ijab dan kabul. Syaratnya harus ada kesepakatan antara kedua pihak dan tidak ada rasa saling kecewa atau gedun bahasa Jawanya. Dari pengertian antara sodako, hibah, dan juga hadiah, di sana memiliki persamaan juga perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama memberikan barang dengan sukarela tanpa meminta imbalan. Perbedaannya yaitu sodako dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan hibah atau hadiah juga sama sebenarnya, dengan tujuan ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi hadiah itu lebih menekankan kepada rasa terima kasihnya kepada orang yang diberikan hadiah tersebut. Sekian dari saya. Oh, belum ya, masih ada yang kurang tentang makanan dan minuman halal. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari makanan dan minuman halal. Makanan yang halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, atau segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila dinas dalam Al-Quran itu najis. Contohnya daging anjing. Yang kedua, daging celeng atau daging babi. Sedangkan minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum dan tidak dinas dalam Al-Quran diharamkan. Contohnya khamar.
Itu dinas dalam Al-Quran tidak boleh diminum karena bersifat haram. Sedangkan yang boleh diminum seperti air putih, tapi dengan kondisi mikir sendiri, bukan mengambil dari orang lain atau mencuri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat lagi dijelaskan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullahu ladina antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kita diberitakan oleh Allah untuk mengambil segala sesuatu ciptaannya, mengambil segala sesuatu apa yang dibuatnya, yang diperbolehkan oleh Tuhan lah kita bisa memanfaatkannya. Hanya hal-hal yang diperbolehkan dalam Al-Quran yang bisa kita cerna, yang bisa kita makan. Contohnya seperti buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Yang tidak diperbolehkan contohnya seperti daging babi, daging anjing. Kenapa kalau tidak diperbolehkan? Karena di situ ada unsur yang membuat kita bisa menjadi sakit. Dalam medis dijelaskan bahwa di dalam daging babi itu ada sejenis cacing pita yang bisa membuat badan kita menjadi sakit. Maka dari itu kita sebagai hamba, kita sebagai orang muslim, maka sudah seharusnya untuk memakan hal-hal yang halal yang diperbolehkan Allah. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan kondisi yang kurang fit juga mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.